Baik, selamat malam, Bapak Ibu masyarakat Kota Tambua. Salam sehat, salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tambua. Pada kesempatan yang baik ini, saya masih mau berbicara terkait dengan temuan BPK terkait perjalanan dinas di Dinas Kesehatan yang angkanya mencapai 25 miliar lebih. Terus yang kedua, saya akan berbicara ini hal masih kesehatan, yang mana Kadis Kesehatan merangkap PLT Direktur Rumah Sakit sampai hari ini. Ya, sebelum saya mencoba live lebih jauh, sedikit saya menyampaikan kepada publik bahwa akhir-akhir ini akun palsu semakin gemar ya, semakin sering mempompah bom. Mereka hantam habis-habisan, full, artinya full time mereka double, full. Pokoknya mereka double dalam grup politik ini dengan mereka menggunakan akun-akun palsu. Mereka sangat senang untuk membombardir saya. Sayang, ternyata membombardir saya ini dong salah orang, bahwa ini juga batu kawan. Salah. Salah alamat. Kurang itu kalau untuk bombardir cara begitu. Hanya sangat disayangkan ketika hasil klarifikasi saya di Bawaslu keluar dan sudah ada pernyataan dari Ketua Bawaslu. Serangan pada saya ini sangat luar biasa. Apakah ini semacam pengalian isu atau ada ketidakpuasan? Ya, nanti kita lihat perkembangannya. Ya. Bapak Ibu pencinta grup politik Kota Ketik. Sekarang kita masuk bulan terakhir dalam perjalanan 1 tahun ini. Ini bulan Desember. Ya. Sedikit lagi pasti kita akan dihadapkan dengan namanya Pesta Natal dan menyongsong Tahun Baru 2024. Harapan saya kepada APH yang ada di Kabupaten Belu ini, baik Polres Belu maupun Kejaksaan Negeri Atambua. Harapan saya sebagai masyarakat dan sebagai aktivis jalanan di Kabupaten Belu, saya mengharapkan tolong audit secara tuntas dan tolong kawal temuan BPK terkait perjalanan dinas yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu tahun 2022. Angkanya tidak main-main, sangat luar biasa, fantastis. Jika di situ ada terdapat penyalahgunaan uang negara dan merugikan masyarakat Kabupaten Belu, kami minta dengan hormat kepada APH. Tolong proses secara hukum sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya juga tidak habis pikir kenapa masalah-masalah terkait dengan temuan BPK ini kok sepi dari pemberitaan. Kalau bisa semua itu berbicara, memberikan pernyataan. Bagaimana dengan tanggapan seluruh masyarakat Kabupaten Belu ini? Para tokoh-tokoh terkait dengan Kadis Kesehatan yang merangkap PLT Direktur Rumah Sakit yang sesuai aturan sudah menyalahi aturan. Sudah mungkin sekarang 23 bulan mungkin. Kalau sesuai dengan aturan paling lama 6 bulan. Maka patut diduga ada ketidakberesan. Patut diduga juga pasti ada sesuatu hal yang tidak beres yang ada di RSUD Atambua. Karena sampai hari ini Kadis Kesehatan masih merangkap menjadi PLT Direktur Rumah Sakit. Bapak Ibu pencinta grup politik, sebagai masyarakat,
saya seorang Fikri Nahak ini menyampaikan kepada publik. Kira-kira yang saya sampaikan itu urgent atau tidak? Saya yang temuan BPK yang begitu besar, fantastis. Apakah itu kalau seandainya terjadi, apakah tidak merugikan masyarakat Kabupaten Belu? Rugi tidak. Sebenarnya mana yang lebih urgent? Kadis Kesehatan rangkap PLT Direktur Rumah Sakit. Apakah secara nalar, apakah tidak ada konflik kepentingan di situ? Apakah menyalahi aturan atau tidak? Jangan berpikir bahwa kalian serang saya menggunakan akun palsu terus saya lemah. Wah, sorry bro, salah orang. Ini bikin komitmen saya, pasti saya akan tetap berdiri di garis depan untuk menyuarakan segala bentuk ketidakadilan, yang ketidakberesan di kabupaten ini akan saya suarakan. Apapun yang nanti terjadi akan saya hadapi. Yang sekarang saya mau mempertanyakan itu sejauh mana temuan BPK terkait dengan perjalanan dinas di Dinas Kesehatan, menyalahkan anggaran yang kurang lebih miliaran tersebut. Terus sejauh yang kedua, sejauh mana dari APH juga melihat seorang kadis kesehatan dia merangkap menjadi PLT Direktur Rumah Sakit, yang notabene sudah yang pertama sudah melampaui dari ketentuan yang berlaku 23 bulan kalau saya tidak salah per hari. Maka di sini patut diduga ada ketidakberesan, ada konflik kepentingan. Nanti juga akan saya bahas lagi terkait dengan endoskopi. Tapi nanti di sisi berikut. Hari ini saya fokus di mana? Hanya saya berbicara terkait dengan temuan BPK terkait perjalanan dinas kesehatan tahun 2022. Dan kadis kesehatan merangkap PLT Direktur Rumah Sakit. Saya ingin menyampaikan kepada publik, ini merugikan negara atau tidak? Merugikan masyarakat Kabupaten Belu atau tidak? Sehingga ketika kita berbicara dampak apa yang ini, kalau uang pribadi kami no comment, tapi ini uang negara, uang masyarakat Kabupaten Belu, patut kami pertanyakan pertanggungjawabannya. Dan kami minta kepada APH, tolong ditelusuri temuan BPK tersebut. Tolong diaudit secara tuntas agar memberikan kado Natal dan Tahun Baru yang indah bagi masyarakat Kabupaten Belu. Sebenarnya saya pribadi mau teduh-teduh dulu karena kita mau menyongsong Natal dan Tahun Baru. Tapi gelombang akun palsu menyerang saya dengan membabi buta. Tapi orang salah, ini Fikri Nahak. Ini mare asli pak. Mau badai tsunami pun tidak akan gentar dan lari sedikit pun tidak. Lu mau hina saya, lu mau fitnah saya, lu mau omong apa tentang saya. Memangnya gue pikirin. Yang penting saya tidak merugikan masyarakat. Dan saya tidak mengambil keuntungan di masyarakat. Lebih baik saya miskin harta tapi saya kaya akan sahabat. Saya kaya akan teman. Saya kaya akan manusia. Itu lebih bermartabat. Sehingga saya kemana-mana saya berjalan, disitulah saudara saya. Bukan saya dengan sok pintarnya saya, sok jaga image-nya saya, tapi saya tidak bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang menjadi hal yang sangat menakutkan bagi diri saya.
Jadi saya minta kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Karena kita per hari ini kita tahu bahwa keadaan ekonomi tidak baik-baik adanya. Harga sembako yang melonjak tinggi di pasaran. Beras saja paling rendah per kilo 15.000. Sedikit saya sinkronkan lagi dengan salah satu masyarakat yang ada di Raihat. Mencoba untuk membunuh diri karena himpitan ekonomi. Saya kembali lagi kepada di Dinas Kesehatan. Tolong Ibu Kadis sampaikan kepada publik. Kenapa sampai ada temuan PPK miliaran rupiah dalam perjalanan dinas? Seandainya uang itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, masyarakat terbantu atau tidak? Itu menjadi pertanyaan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Pasti besok akan saya bicara lagi terkait dengan rumah sakit, yaitu terkait dengan endoskopi. Pada malam hari ini saya hanya fokus terkait dengan perjalanan temuan BPK terkait perjalanan dinas kesehatan. Yang 25 miliar lebih. 25 miliar lebih itu. Coba main 1 miliar saja 1.000 juta. Kalau 25 miliar berarti 25.000 juta. Bayangkan itu. Terus sejauh mana itu temuan BPK itu diikuti atau diaudit lagi? Kalau kami minta kepada APA tolong ini diselidiki. Supaya ada kepuasan kepada masyarakat Kabupaten Belu. Jika ada temuan, jika ada ketidakberesan dalam penggunaan anggaran tersebut, dalam perjalanan dinas tersebut, dan merugikan negara, kami minta berikanlah kado yang terindah bagi kami masyarakat Kabupaten Belu, yaitu Natal dan Tahun Baru. Rangkap jabatan yang ada di Kabupaten Belu ini, yang sudah PLT ini mau dikatakan sudah kadaluarsa, tapi hampir hari ini sepi daripada pemberitaan. Apakah ini bukan sebuah berita yang menarik? Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, mari sama-sama kita melihat. Mari sama-sama kita peduli dengan rakyat Belu ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, mari kita jaga Kamtibmas. Kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, mari kita jaga Kamtibmas. Kita jaga baik-baik daerah kita ini. Kita tunjukkan kepada yang lain bahwa daerah kita daerah yang bersahabat, daerah yang menjanjikan cinta kasih dan kedamaian bagi siapa saja yang datang. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan akun-akun palsu yang menyerang saya. Saya cukup tersenyum. Dan saya bilang lebih gencar lagi, mainannya kurang cantik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat kabupaten, mari kita kawal kabupaten ini. Mari kita lihat segala hal yang kita lihat bahwa ada ketidakberesan, jangan segan-segan untuk kita suarakan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa? Miskin lebih terhormat daripada kita menggandakan harga diri kita hanya untuk memperkaya diri kita, tapi kita melihat penderitaan masyarakat di sekitar kita. Harapan saya jadilah penjilat yang berkelas, penjilat yang betul-betul lebih baik saya menjilat rakyat daripada hal yang tidak beres yang diduga merugikan masyarakat. Terus saya harus
Seperti begini mau sampai kapan? Sekali lagi saya hanya mengharapkan kepada APH. Tolong ditelusuri temuan BPK terkait perjalanan dinas-dinas kesehatan tahun 2022 yang menelan anggaran kurang lebih 25 miliar lebih. Tolong diaudit secara transparan. Jika ada penyalahgunaan uang tersebut hanya untuk kepentingan dan merugikan masyarakat Kabupaten Belu, berikanlah kepada kami kado yang terindah untuk Natal dan Tahun Baru 2023 dan 2024. Ini saja bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap kita jaga Kamtipmas di Kabupaten Belu ini agar tetap aman, damai. Selamat malam, Tuhan memberkati.